menyampaikan materi pada hari ini. Dipersilahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, MC. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izinkan saya selaku narasumber mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada pengurus IAI wilayah Kalimantan Selatan yang telah meminta saya untuk menjadi narasumber di webinar hari ini. Ya, saya mengucapkan selamat kepada pengurus baru, ya, walaupun beliau masih melanjutkan jabatan Bapak Dr. Atma Hayat dan seluruh jajaran yang akan terpilih nantinya. Selamat bekerja kembali di periode IAI di kepengurusan periode mendatang. Ya. Eh, Mudah-mudahan IAI Kalimantan Selatan akan lebih aktif seperti dikongkan tadi dengan banyak kegiatan yang akan ditunggu di kedepannya. Ya. Eh, Baik, panitia pengurus IAI telah meminta saya membawakan judul yang lumayan berat sebenarnya, topik yang lumayan berat ya, berkaitan dengan AI, Artificial Intelligence ya, bagaimana penerapannya di dalam akuntansi, terutama audit ya, dan juga bisnis laporan keuangan ya. Tapi saya pikir ini judul yang penting ya, Bapak Ibu sekalian ya, karena ini relevan sekali dengan kondisi kita sekarang menghadapi era 4.0 ya. Jadi dan justru ini berdampak besar nantinya dalam profesi kita sebagai seorang akuntan. Ya. Saya sangat menghargai bahwa panitia bisa memilih topik ini karena ini cukup relevan ya. Dan saya disclaimer terlebih dahulu ya, saya bukan ahli tech savvy istilahnya, bukan ahli teknologi. Ya saya juga sama seperti Bapak Ibu sekalian, saya akuntan ya. Basic saya akuntan by training dan by practice ya. Jadi topik ini sebenarnya bukan merupakan bidang keahlian saya yang utama ya, cuman kita bersentuhan mau tidak mau dengan ini, baik sekarang maupun masa depan. Jadi ini saya pikir tetap perlu kita eh, sebarluaskan dan terutama kita pahami betul konsekuensinya bagi profesi kita nantinya. Ya. Jadi apa yang saya kemukakan ini dari hasil rangkuman berbagai kondisi terakhir ya, terutama 4 tahun terakhir ini ya. Sejak terjadinya pandemi COVID-19, COVID-19 kemarin itu justru mempercepat atau mengakselerasi penggunaan teknologi, termasuk juga AI. Ya. Eh, dan ini berdampak pada percepatan penggunaan dari aplikasi ini dalam berbagai sektor, termasuk di bidang akuntansi dan audit. Ya. Eh, Kemudian beberapa hal yang menjadi perhatian akan saya kemukakan nanti dalam dalam paparan ini yang mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya ada membagi ke eh, pengurus bahan itu nanti bisa di-sharing ya. Bahannya lumayan banyak, cuman itu sifatnya komprehensif saja. Nanti saya uraikan dalam dalam waktu singkat saja, yaitu hanya uraian selengkapnya saja tentang bagaimana aplikasi AI dalam berbagai aspek, terutama di bidang audit. Ya. Oke, saya mau kan pertama kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan AI ya, artificial intelligence itu apa ya. Sering kita dengar, sering kita ini, cuman apa sebenarnya definisi dan taksonominya akan coba kita pahami terlebih dahulu ya, supaya kita paham perkembangannya seperti apa. Mereka yang generasi tua tentu akan kesulitan ya. Mereka yang gaptek sekarang ini memang harus agak kesulitan begitu karena banyak hal terlalu cepat sekali berkembang dalam waktu beberapa tahun terakhir ya. Saya pun termasuk generasi tua yang juga tidak mengikuti perkembangan, cuman dipaksa untuk ikut juga. Nah itu ya. Kemudian bagian selanjutnya kita coba survei sejauh mana aplikasi AI itu diterapkan di praktek, di fieldnya seperti apa. Itu terutama di kantor akuntan ya. Sejauh mana penerapannya ya, karena itu cuman wacana saja ya, bagaimana penerapannya harus kita ketahui ya. Kemudian saya coba uraikan spesifik ya, bagaimana penerapannya dalam konteks audit, yaitu di dalam substantif audit prosedur ya, audit prosedur yang substantif dilaksanakan di dalam auditor sehari-hari. Kemudian selanjutnya kita coba tinjau dampaknya apa ya, dampaknya terutama bagaimana memperbaiki kualitas audit dan juga efisiensi audit ya, dari berbagai studi yang sudah dilakukan sejauh ini. Dan terakhir kita coba lihat apa tantangan dan peluang yang mungkin akan tercipta dari adanya AI dalam profesi audit ini. Ya. Ada banyak masalah ya, ternyata kalau kita dalami ada banyak masalah sampai sejauh ini memang AI tidak sepenuhnya
eh, apa menjadi hal yang terlalu ini karena memang ternyata ada banyak masalah di lapangan ya. Tapi juga ada banyak kesempatan dan mungkin nanti ada banyak dalam tanda kutip masalah berkaitan dengan pekerjaan akuntan di depan ya. Tapi tidak sekarang belum terasa, tapi nanti akan di masa depan akan terasa ya. Baik, oke kita masuk ke bagian pertama memahami dulu apa yang dimaksud dengan artificial intelligence ya. Eh, ini apa bidang yang sangat berkembang terakhir ini ya. Bahkan di dalam bisnis itu merupakan keunggulan tersendiri. Kalau perusahaan mempunyai AI, ibarat dia punya senjata yang canggih sekarang ya. Jadi kalau di bisnis memang sudah ada perkembangan lebih lanjut bahwa perusahaan yang menggunakan AI dengan sangat baik ya, dengan sangat canggih dan dengan sangat sophisticated data yang digunakan itu akan menjadi keunggulan tersendiri buat perusahaan ya. Nah, akuntan yang bekerja dalam perusahaan juga mungkin terlibat di situ ya karena dia banyak memberikan advice berkaitan dengan informasi dalam bisnis perusahaan dan adanya AI ini ya mirip seperti yang kita kenal dulu sebagai expert system ya, sistem ahli atau pakar ya. Kita tinggal menanyakan ke dia apa yang harus kita lakukan ya. Tapi kita ingat ya bahwa dia hanya mesin sebenarnya ya, apa alat saja ya. Yang lebih utama masih manusianya sampai sejauh ini ya. Nah, AI ini mengotomasi dan mengoptimalkan ya proses-proses yang kita lakukan sehari-hari ya dan dapat memberikan insight atau peluang juga bagi akuntan dan profesional di bidang keuangan ya. Dan ini dapat merevolusikan ya pekerjaan akuntan dalam berbagai hal termasuk juga dalam melakukan predictive analysis ya, dalam keuangan ya. Nah, ini membawa sedikit apa perubahan pergeseran dalam paradigma. Kalau dulu akuntan itu fokusnya adalah ke masa lalu, hindsight istilahnya, masa lalu. Tapi sekarang kita dituntut untuk melihat ke masa depan, foresight ya, dengan adanya teknologi AI ini ya. Kita tidak melihat apa yang sudah lewat saja, tapi ke depannya, karena ke depannya akan mudah kita prediksi dengan adanya AI ini ya. Dan ini membuat akuntan terlibat, sangat terlibat dalam bagaimana mengelola data, sehingga data ini dapat dimanfaatkan untuk apa yang harus kita lakukan ke depan ya. Kalau dulu akuntan itu manual sifatnya ya, kita menghitung eh, atau dalam bahasa Inggris sebutnya bin counting ya, menghitung kacang istilahnya eh, satu demi satu ya, bahkan itu pekerjaannya lama, agak membosankan ya. Dan yang dihasilkan pun ya begitu-begitu saja, karena tidak kita data kita terbatas ya, data kita terbatas hanya dari data yang dikumpulkan secara manual ya. Tapi teknologi sekarang memungkinkan kita mengumpulkan data sebanyak mungkin ya, dengan biaya seminim mungkin ya, dengan apa hasil yang semaksimal mungkin. Tapi syaratnya kita harus punya alatnya atau teknologinya. Nah, itu harus dikuasai oleh AI ini. Ya. Nah, definisinya sekarang ya, sederhananya adalah AI itu alat ya yang meng, meniru nah, manusia ya. Makanya dinamakan kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan yang dibikin sendiri meniru pikiran seorang manusia. Karena kita ini sebagai manusia punya saraf, punya otak yang sangat luar biasa, yang sulit ditandingi oleh komputer secanggih apapun, ya. Tapi kita sebagai manusia mencoba meniru itu dalam bentuk alat teknologi tertentu, ya. Orang zaman dulu menganggap itu mustahil, bagaimana caranya? Ya, ternyata bisa pelan-pelan, tapi ya dari yang sederhana, simple dulu, ya. Kemudian nanti akan lanjut ke yang kompleks, ya. Tapi itu sudah mulai jalan ke sana, ya. Jadi effective imitation of human, ya, meniru secara efektif seorang manusia dalam pekerjaan dia. Sehingga lama-kelamaan pekerjaan manusia itu bisa dijalankan oleh alat ini, ya. Jadi sistem AI itu adalah sistem berbasis mesin. Nah, tadi sekali lagi mesin, ya. Baik secara implisit maupun eksplisit yang berusaha menarik infer itu menarik sesuatu dari input yang dia terima dan menghasilkan output berupa prediksi, konten, rekomendasi, keputusan yang dapat mempengaruhi lingkungan fisik maupun virtual. Ya, jadi dia meniru manusia sehingga dia semacam seorang ahli yang bisa eh, bekerja dengan input yang diberikan. Tapi dia namanya mesin, ya. Kita harus berikan input dulu, dia olah, baru dia bisa keluarkan outputnya. Nah, dalam tahapan itu kita harus melatih dulu si mesin ini, namanya fase training dan fase inference, ya. Fase training itu datanya itu diberikan, terus dia coba olah, ya. Dia kelompokkan, dia buat polanya, ya. Nanti dia akan menghasilkan output tertentu yang digunakan oleh manusia untuk kepentingan tertentu, terutama kepentingan manajemen maupun kepentingan bisnis.
Nah, itu definisinya bahwa ini adalah alat. Nah, terus apa bedanya AI dengan data analitik? Data analitik kan kita kenal juga ya, data analitik ya, analytical data ya. Eh, ada bedanya. Sering kita mengacaukan hal ini. Ada bedanya, yaitu bahwa data analitik itu masih memerlukan input manusia. Ya, mirip seperti kita melakukan semacam penelitian yang biasa kita lakukan sebagai dosen misalnya ya. Melakukan penelitian hipotetiko-deduktif research ya, melakukan pengujian hipotesis. Nah, itu kan ada eh, apa campur tangan dari manusia peneliti yang bersangkutan untuk dia mengolah datanya. Ya, datanya dibatasi di masa gini, dimasukkan ke dalam regresi misalnya ya, dihasilkan keputusan apa, hipotetisnya ditolak apa tidak. Ya, nah itu adalah data analitik yang sifatnya bisa deskriptif, bisa preskriptif atau prediktif, ya kan. Nah, AI itu lebih jauh lagi, ya. Dia eh, bisa menggantikan campur tangan manusia tadi, ya. Syaratnya dia harus di training dulu apa yang harus dilakukan, ya. Eh, dan mengekstrapolasi aturan yang sudah dibuat itu, ya, sehingga dia bisa memahami. Itu namanya fase training, di mana si alat tadi ini itu dapat mengekstrapolasi aturan atau rule-nya. Ini kalau begini datanya mau diapain? Oh, dia lihat kok disortir dulu di mana, oh ternyata ada polanya begini. Gitu kan kelihatan dia. Baik itu datanya yang sifatnya tidak berlabel atau berlabel, ya, atau supervised dan unsupervised, ya. Itu adalah fase training. Dan fase berikutnya adalah fase di mana dia mengambil benang merahnya dari data yang diolah tadi berdasarkan aturan untuk menghasilkan output. Baik itu dalam bentuk prediksi, rekomendasi, maupun dan sebagainya. Itu dikenal dengan fase inference. Ya. Nah, gambaran sederhana seperti ini kalau dibuat gambar ya. Kalau data analitik itu dia data ditambah dengan rule atau aturan menghasilkan insight. Ya. Jadi mirip seperti penelitian, misalnya kita punya data dikumpulkan, kemudian ada aturannya pengujian hipotesis seperti ini, hipotesisnya seperti ini, kita ajukan analisis seperti ini, hasilnya ditolak atau diterima berdasarkan itu kan insight namanya ya. Berarti ini tidak terbukti di lapangan itu insight. Itu namanya data analitik ya. Tapi kalau AI itu beda. AI bedanya adalah data tadi ya itu menghasilkan apa yang dinamakan rules ya, rules. Jadi data bila ditambah dengan insight ya, kalau bentuknya supervised learning ya, itu akan menghasilkan rule, aturan. Aturan ini akan menjadi model. Model yang akan digunakan lebih lanjut nanti dalam mengolah data yang baru nantinya. Ya. Jadi ada rule dulu yang dihasilkan dari situ, dihasilkanlah model yang terlatih, train model. Nanti akan digunakan di tahap inference, dia menggunakan data baru sehingga output yang diinginkan bisa dihasilkan. Ada dua macam, ada yang di supervisi diawasi dengan menambah insight, ada yang tidak. Data utuh kita minta diolah, diproses menjadi apakah ada aturan tertentu dari situ, aturan itulah yang akan digunakan sebagai train model tadi itu. Ya. Nah, AI itu terutama dalam tahap outputnya ini, ya, bagaimana menghasilkan output dari model yang sudah terlatih tadi dalam mengelola data. Nah itu, ya, ini gambaran besarnya mengenai AI. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti maksudnya seperti apa, ya. Nah, terus ada berbagai macam jenis AI, ya. Ini adalah taksonomi dari kategori berbagai macam AI, ya. AI itu sendiri adalah payung yang besar, ya, mencakup berbagai macam jenis eh, kategori yang kita menyebutnya alat atau aplikasi tertentu dalam AI, ya. AI itu sangat luas, yaitu mencakup mesin yang meniru kecerdasan manusia dan dapat melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan input yang dia terima menghasilkan output tertentu tanpa harus diprogram untuk melakukan hal tersebut. Ya. Itu adalah artificial intelligence dalam pengertian luas. Ya. Kemudian ada bagian kedua, ya. Jadi AI itu kalau ada data dia akan mengolahnya dari output dengan model yang sudah dibuat terlebih dahulu dari data yang sebelumnya di dalam fase training. Ya. Nah, machine learning itu adalah bagian dari AI yang punya kemampuan belajar dari data dan menghasilkan output, ya.
Jadi data yang tadi itu diolah dengan model yang telah diperbaiki atau improve ya. Jadi kalau tadi modelnya sederhana dibuat, sekarang model itu diperbaiki lagi dengan apa yang dinamakan feedback loop. Ya begitu dia masukkan outputnya akan dimasukkan lagi sehingga semakin dia masukkan output dia semakin belajar juga ya. Jadi mirip seperti manusia learning by doing. Dia juga begitu dia masukkan output, oh begitu hasilnya, dimasukkan lagi, oh begini. Jadi lama-lama dia akan memperbaiki dia terus ya. Jadi dia dengan kata lain belajar, makanya dinamakan learning ya, mesin belajar ya. Jadi dia berfokus pada menciptakan algoritma atau sistem yang belajar dari data dan memperbaiki kinerjanya tanpa harus dibuat program tersendiri. Ya. Eh, ML atau machine learning itu bisa macam-macam bentuknya. Ada yang di supervise, ada yang unsupervised, ada yang reinforce. Reinforce itu ada yang di apa di ibaratnya ada reward dan punishmentnya di ini sehingga dia akan coba belajar terus-menerus ya. Terutama dia mengenali pola ya dan juga mengklasifikasikan atau membuat klaster dari data yang ada ya. Kadang-kadang polanya ada yang keliru ya. Misal dia mencoba mengenali dari berbagai macam data ini apa kelompok data ini. Dia mungkin membagi-bagi, memilah-milah berdasarkan kategori tertentu ya. Nah, mungkin saja dia keliru dalam mengkategorikan satu unit atau beberapa unit, tapi di dalam output berikutnya ternyata itu tidak sesuai, ya dimasukkan lagi, jadi diperbaiki lagi. Jadi semacam ada proses belajar seperti itu ya. Dan itu sangat tergantung dari bagaimana sistem ini diperbaiki. Jadi kalau inputnya itu kurang bagus, dia akan juga tidak kurang banyak belajar, intinya seperti itu. Kemudian tahap ketiga atau jenis ketiga, kategori ketiga dalam AI itu adalah deep learning. Ya, deep learning itu lebih dalam dari machine learning, ya. Dia itu lebih mendekati pada jaringan saraf manusia, ya, neural network system, ya. Jadi dia mencoba meniru otak manusia. Otak manusia ini kan sebenarnya mirip seperti jaringan, ya. Otak itu adalah pusat CPU kita, tapi di seluruh tubuh kita itu ada sistem saraf atau neural network yang menangkap semua indrawi, ya, apa sinyal indrawi yang kita tangkap melalui tubuh kita ya dengan lima panca indera kita kemudian masuk ke dalam otak kita sebagai pusat pemrosesannya. Nah, dia coba meniru seperti itu juga ya, di mana dia mencoba memodelkan ya pola yang kompleks dan hubungan di antaranya sehingga dapat menghasilkan tugas-tugas yang cukup sulit ya, tapi dengan tingkat akurasi dan kemampuan yang lebih tinggi. Seperti misalnya mengelola berbagai macam tipe data, gambar, teks, atau suara, atau video, kemudian melakukan klasifikasi, clustering, kemudian mengkelompokkan berdasarkan pola tertentu yang rumit, pengenalan gambar, atau memforecast atau membuat penerjemahan menjadi bentuk tertentu. Ya. Ini mungkin bisa dilakukan oleh manusia, ya aslinya dilakukan oleh manusia. Cuman kalau dilakukan oleh manusia itu sangat rumit dan memerlukan waktu, tenaga, keahlian yang cukup sulit ya. Nah, ini akan lebih mudah dilakukan oleh deep learning ya. Dan terutama untuk pekerjaan yang sangat kompleks dan juga melibatkan banyak sekali data ya. Eh, Misalnya ya mengenali pola dari eh, berbagai macam data ya. Data itu ada data gambar, data video, data suara, kemudian ada teksnya juga. Nah, itu kalau kita manusia kita harus melihat satu-satu, ya kan? Melihat satu-satu di ini baru kita kelompokkan. Tapi kalau dia mungkin hanya mengenali polanya saja, bisa menariknya dengan waktu lebih cepat. Seperti itu deep learning. Ya. Kenapa dia namakan deep? Dia lebih dalam. Ya, deep itu bahasa Indonesia lebih dalam. Ya. Saya lagi mohon maaf, ini teks PPT saya masih dalam bahasa Inggris dan nggak punya waktu menerjemahkan. Ya, jadi mohon maaf, tapi saya coba menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Ya. Kemudian aspek yang lebih advance, lebih lanjut lagi itulah generative AI ya, yang merupakan bagian dari deep learning sebenarnya. Teman dia lebih lebih canggih karena menghasilkan ya data yang baru dan realistis dan juga berdasarkan konten atas berbagai macam poin dalam data ya. Tentu saja setelah dia berikan input dalam fase trainingnya ya.
Contoh paling gampang adalah GPT. Mungkin ada pernah dengar, sering dengar GPT ya, Chat GPT dan sebagainya itu adalah satu bentuk di mana AI yang paling canggih ya. GPT itu singkatan dari Generative Pre-training Transformer. Ya, maksudnya apa? Eh, Dia menghasilkan ya sesuatu yang langsung diambil oleh si penggunanya. Ya. Jadi menarik langsung dari penggunanya. Kalau Anda punya pertanyaan atau masalah tertentu dikemukakan pada GPT, dia mencoba mencari data dari seluruh dunia yang ada kaitan dengan itu berdasarkan apa istilah tertentu, dia akan tarik semua ya. Bukan hanya ditarik tapi diolah ya, supaya relevan dengan yang ditanyakan tadi misalnya ya. Jadi ini adalah model yang sangat berskala besar yang dapat menghasilkan teks, gambar atau audio yang koheren ya, dan bahkan video yang bisa disesuai dengan yang diminta oleh si penggunanya. Ya. Eh, jadi misalnya dibikinkan gambar, dibikinkan teks, nah ini mungkin tulisan, buku bisa dibikinkan sama dia. Asal kita memintanya dengan tepat dan datanya tersedia, ya itu. Dan ini yang orang menganggap ini agak kita waspadai karena dia hampir meniru seorang manusia. Ya. Bahkan orang mungkin tidak melakukan pekerjaan, dia tinggal menyuruh GPT saja yang mengerjakan. Ya, itu amat mengganti pekerjaan manusia sebenarnya. Tapi kita nanti pelajari tidak sepenuhnya seperti itu juga ya, karena ada keterbatasan dari mesin ini juga ya. Oke, ini ada 4 taksonomi tadi ya. Kemudian taksonomi berdasarkan fungsi dan proses ada macam-macam ya. AI bisa digunakan untuk forecasting, klasifikasi, clustering, atau eh, memproses berbagai macam teks atau bahasa manusia, natural language processing ya, menjadi bentuk tertentu. Kemudian memproses gambar dan video juga bisa ya. Kemudian menghasilkan sistem rekomendasi. Mirip seperti expert system nih ya. Kalau kita ingin sesuatu atau menanyakan sesuatu, dia bisa menyarankan atau rekomendasi sesuatu. Bahkan mungkin rekomendasi investasi juga bisa dia berikan asal dia punya datanya. Nah itu. Nah, asal dia ditrain untuk itu. Jadi penggunaannya amat luas ya. Nah, sekarang kita masuk ke audit ya. Kalau penggunaannya cukup luas ya, eh, berarti dia bisa digunakan sepenuhnya dalam pekerjaan seorang akuntan, dalam pekerjaan audit ya. Dan kita ingat pekerjaan audit ini pekerjaan yang rumit ya. Pekerjaan yang rumit karena memerlukan banyak proses ya, prosesnya proses yang rasional tapi dan judgmental, melibatkan banyak sekali data berkaitan dengan bukti audit. Dan dari situ kita menarik inference, kesimpulan untuk menghasilkan eh, laporan atau opini atas audit yang kita lakukan. Itu proses yang sangat demanding sebenarnya ya. Dan itu relevan sekali kalau itu dibantu sepenuhnya oleh alat yang bisa sepenuhnya menggantikan beberapa tugas dia yang sangat memakan sumber daya ya. Kita coba pelajari di sini ya. Nah, peneliti baru-baru ini mencoba menangkap praktek di lapangan seperti apa yang sudah dilakukan dalam berbagai proses audit ya. Eh, Kokina dan kawan-kawan ini paper tahun 2025 ini ya menghasilkan sebenarnya ya sudah banyak penggunaannya di dalam praktek audit di lapangan ya, dalam semua tahap audit planning ada, dalam audit testing the evidence ada, kemudian tahap audit conclusion atau reporting ada, hampir semua sudah diterapkan ya. Tapi sejauh mana eh, apa kondisi atau kecanggihannya itu berbeda-beda ya. Jadi dia simpulkan bahwa kebanyakan ya penggunaan AI itu masih pada kategori simple saja ya. Eh, di dalam audit planning itu karena audit planning ini kita kenal itu pekerjaan yang lumayan ini perlu banyak berpikir ya. Itu tidak terlalu banyak dalam hal yang menggunakan rule engine sifatnya sederhana ya. Karena di sini tidak melibatkan pemrosesan transaksi yang terlalu banyak tapi lebih pada pemikiran ya. Pemikiran terutama dalam merencanakan dan menilai risiko ya. Dan sudah banyak juga diterapkan dalam simple machine learning terutama dalam eh, memet, mem, mem- memetadata benchmark untuk menilai eh, apa risiko, menilai risiko ya. Jadi dia buat metadata ke dalam apa misalnya
auditor mengaudit klien, ya, klien yang tertentu. Nah, biasanya kita menilai risikonya itu dengan menghimpun data berkaitan dengan lingkungan bisnis perusahaan tersebut. Nah, ini akan dibantu kalau misalnya kita mencari informasi yang sesuai dengan klien ini, ya. Terutama kita bisa membandingkan dengan perusahaan sejenis, ya. Misalnya perusahaan klien ini perusahaan pabrik kertas misalnya, ya, pabrik kertas. Kita akan mencari data perusahaan lain yang sejenis dengan dia, industri yang sama, seperti apa sebagai bentuk benchmark. Biasanya kan kalau ternyata kondisinya sangat berbeda dari industri, berarti ada sesuatu yang anomali. Ya, tapi kalau tidak berbeda jauh dengan industri, berarti kita bisa menetapkan risikonya rendah, sama saja dengan industri yang lain, gitu kan. Tapi kalau berbeda jauh, tinggi atau rendah, kita menganggap ini agak tidak biasa perusahaan ini. Ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Kemudian untuk prediksi juga bisa dalam kaitan dengan prosedur analitis, ya, dalam tahap planning, ya. Prosedur analitis itu kan ada yang tahap planning, ada tahap substantif, dan ada tahap akhir, ya. Tahap planning biasanya kita mau bandingkan dulu laporan keuangannya dengan tahun lalu, ya, dengan anggaran, ya. Eh, dan ini akan mudah tadi itu kalau tersedia data publik, saya bisa bandingkan dengan perusahaan lain, data-data industri, ya. Biasanya rata-rata industri dijadikan semacam ekspektasi, rata-rata segini. Kalau dia di bawah rata-rata aneh, ada yang aneh. Ya, kalau di atas rata-rata juga ada yang aneh. Jadi ada yang tidak biasa. Jadi dari situ kita bisa membuat prosedur analitis yang mudah tersedia datanya. Ya. Selama ini kan kita melakukan prosedur analitis itu sederhana saja. Kita tidak punya pembanding, ya, hanya membandingkan mungkin tahun ini dengan tahun lalu saja. Ya, tapi itu kurang. Ya, saya lanjutkan. Terputus tadi, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Di tahap planning tadi itu, ya, tahap planning, ya, di mana sudah ada juga dibuat, ya. Tapi kebanyakan itu digunakan di tahap berikutnya, ya, tahap berkaitan dengan audit prosedur atau menguji data, ya. Ini kita lihat centangnya banyak, ya, banyak digunakan, ya. Terutama baik yang sifatnya simple sederhana, simple machine learning, atau yang sudah canggih, ya. Yang ini dibedakan kategori, ada yang simple, ada yang kompleks. Kalau deep learning dan generative AI kita golongkan sebagai kompleks AI, ya. Kalau machine learning itu masih kategorinya simple, ya. Tapi eh, kantor akuntan masih belum banyak menggunakan kompleks, ya, kompleks AI, karena itu masih dalam tahap pengembangan, ya. Jadi idenya baru masih wacana atau masih dikembangkan, tapi penerapan masih belum, ya. Tapi mereka sudah mulai usaha ke sana, terutama kantor-kantor akuntan besar yang punya sumber daya untuk melakukan itu. Dan AI itu dapat memungkinkan kita mengolah data dengan sangat banyak, ya. Kalau dulu kita mengenal adanya audit sampling, ya, kita sampel saja karena kita terbatas dalam berbagai macam ini. Nah, sekarang kalau dengan AI, kita bisa sampling 100%, ya. Bukan sampling lagi kalau menyebutnya 100%, ya kan, berat sensus kita bisa melakukan 100% data populasinya itu bisa langsung diperiksa, ya, karena dia bisa mengelola semua. Nah, itu boleh dikatakan ini mirip seperti konsep continuous audit, ya, audit yang terus-menerus tanpa harus menunggu akhir tahun, ya. Itu akan dimungkinkan, ya, sehingga audit prosedur akan mudah dijalankan dengan lebih simpel, lebih efisien, dan lebih efektif, ya. Dan kemungkinan error juga sedikit, yaitu. Kemudian di tahap audit conclusion juga sudah ada dibuat, ya, berbagai macam, terutama dalam mengekstrak data, ya, rapat, hasil rapat perusahaan dan sebagainya, bisa kita ekstrak datanya asal kita gunakan eh, apa AI yang sesuai, ya. Jadi dapat disimpulkan dari praktek yang ada, itu auditor masih menggunakan cara yang sederhana atau simpel dalam mengekstrak informasi dari dokumen-dokumen, ya. Dan juga mulai banyak digunakan machine learning, terutama dalam mendeteksi anomali dalam laporan keuangan atau informasi keuangan, dan dapat memprioritaskan hal yang perlu penyelidikan lebih jauh. Kalau ternyata ada anomali, itu jadi penyelidikan lebih jauh, ya. Dia dapat memberikan deteksi untuk itu, ya. Kemudian mulai banyak terlibat dalam data platform, terutama untuk kompleks AI, ya. Tapi sejauh ini perkembangan AI belum dapat sepenuhnya mengganti pekerjaan manusia, ya. Dia hanya alat bantu sejauh ini, ya. Yang kita khawatirkan kalau dia tahap lebih lanjut, dia bisa sepenuhnya mengganti pekerjaan auditor, belum sampai sana, ya. Baru dilaksanakan wacana saja, ya.
Belum sampai sana, mungkin ke depannya nggak tahu ya. Cuman sampai sejauh ini belum ada ya seperti itu. Jadi mereka terutama berfokus pada pekerjaan yang sifatnya repetitif, rutin, dan berkaitan dengan data yang banyak. Ya, itu bisa menggunakan simple AI. Jadi hanya mengotomatisasikan beberapa bagian pekerjaan, tapi tidak seluruh bagian pekerjaan seorang auditor. Ya, terutama yang memerlukan adanya otomatisasi. Ya. Nah itu. Nah kemudian penelitian lain mencoba mensurvei di Big Four accounting firm ya, kantor akuntan besar yang 4 itu, bagaimana dia menerapkan AI. Ya. Kelihatannya masih ada yang bolong-bolong ini kan ya. Dalam tahap client acceptance misalnya baru pada stepping saja. Stepping ini pun hanya di kantor satu kantor saja. Kemudian dalam tahap planning terutama mereka hampir semuanya telah ada AI khusus untuk memahami eh, entitas, understanding client business dan juga melakukan risk assessment ya. Tapi di yang lain masih belum. Hanya misalnya internal control evaluation mereka ada yang bikin AI, cuma 2 kantor saja yang bikin ya. Sedangkan untuk testing di evidence hampir semuanya telah menggunakan AI ya. Bukan hampir semuanya, semuanya telah menggunakan AI. Jadi fokus mereka terutama di testing di evidence atau audit prosedurnya. Sedangkan dalam evaluasi itu tidak semua, ya tidak semua. Jadi ini perkembangan yang ada, terutama mereka fokusnya di dalam tahap audit prosedur, ya tahap eh, substantif. Ya. Nah ini akan saya terangkan di bagian selanjutnya, ya bagaimana penerapan AI ini dalam substantif audit prosedur. Karena ini paling banyak digunakan dalam praktek yang ada. Saya coba terangkan, ya. Penjelasannya panjang, cuman ini saya simpelkan saja, ya banyak. Jadi pada intinya dia amat membantu akuntan karena memudahkan dalam mengelola data dan mengujinya. Ya. Nah, ini sangat relevan bagi pekerjaan akuntan karena AI ini membantu dalam paling tidak beberapa hal. Ya. Pertama, dia mempunyai kapasitas pemrosesan yang sangat besar di luar kemampuan manusia kalau dia mengelola secara manual, baik dalam kecepatan maupun volume. Ya. Kemudian mampu mengenali pola, pattern recognition itu mengenali pola. Ya. Pola atau anomali dalam data keuangan. Kalau kita mengenali pola dari laporan keuangan, kita memerlukan waktu lama dan bolak-balik kita mengeceknya. Ya, tapi ini sekarang mesin bisa, kalau kita ajari dulu mesinnya, dia bisa mengenali pola itu dengan cepat. Ya. Kemudian mampu melakukan prediktif analitik, ya, memforecast ke depannya seperti apa. Ya. Forecast tentu saja ada ininya ya, ada programnya. Biasanya dia forecast itu diprogram secara historical atau bagaimana, atau mengenali pola yang ada ini seperti apa ya. Biasanya prediksi itu ilmunya adalah sesuatu itu berulang, ya berulang, ada siklusnya, ya bisa diprediksi seperti itu ke depan. Kemudian mampu memahami bahasa natural language ya, terutama mengelola teks ya, teks yang ada di dokumen, di kontrak, di laporan keuangan atau komunikasi dalam bentuk komunikasi online sekalipun dia bisa mengenali polanya ya. Seperti misalnya sentimen, Anda sering mendengarkan mengenai sentimen masyarakat tentang satu topik tertentu itu melihat dari polanya dari berbagai macam apa tulisan dalam media sosial yang dilontarkan oleh pengguna media sosial. Itu seperti itu ya. Itu juga banyak digunakan dalam kita di akuntan, terutama berkaitan dengan investor. Ya. Investor reaction atas pengumuman laba, misalnya bisa kita ketahui dari bagaimana tanggapan mereka. Itu bisa kita ketahui dari meminta AI melakukan understanding natural language, tanggapan mereka seperti apa. Ya. Komunikasi perusahaan dengan investor, kemudian apakah itu berdampak baik atau tidak, bisa dilihat dari situ. Dan yang terutama ini adalah otomatisasi untuk pekerjaan yang sifatnya rutin, ya, yang repetitif, rutin, sehingga auditor bebas waktunya dari hal-hal seperti itu, lebih mencurahkan waktunya pada tugas yang kompleks dan melibatkan pertimbangan. Sehingga dengan ini maka substantif audit prosedur akan dilakukan dengan sangat cepat dan lebih akurat. Nah itu. Kita bahas satu-satu ya. Di substantif pertama itu analisis yang lebih baik lagi ya. Dengan ada AI dalam kita melakukan substantif audit prosedur itu lebih meningkat analisis datanya. Ya. Kenapa? Karena ketersediaan data itu memungkinkan kita melakukan banyak analisis. Ya. Kalau dengan metode tradisional sampling, ya itu bisa keliru kita kalau salah melakukan sampling. Samplingnya terlalu sedikit, samplingnya tidak representatif, atau samplingnya sengaja di di apa dibajak atau dimanipulasi oleh klien bisa jadi ya. Cuman kalau kita menggunakan data yang lebih luas itu enggak seperti itu ya. Jadi mampu kita menganalisis seluruh data setnya itu, mengidentifikasi anomali dan pola yang mungkin
tidak bisa kita tangkap melalui cara sampling tradisional. Ya. Kemudian AI juga dapat memproses data yang terstruktur dan data tidak struktur. Ya. Data terstruktur itu maksudnya sudah ada polanya, kelompoknya. Kalau tidak struktur itu masih kacau balau. Ya. Berdasarkan data catatan keuangan, email, kontrak, atau berbagai macam hal itu bisa diproses jadi satu. Kemudian mampu melakukan predictive analytic ya untuk mengidentifikasi area atau transaksi yang berisiko sehingga akan lebih fokus dan efektif dalam melakukan substantive testing. Kadang-kadang kalau metode tradisional ya kita mungkin penanda yang audit mungkin sudah sering ya menghadapi kendala ya terutama kalau klien tidak memberikan data atau tidak ini kan apa kita sulit melakukan proses substantif di situ bahkan prediktif mustahil dilakukan ya. Tapi dengan kalau dia memberikan kunci data database, kita olah sendiri datanya, ya. Banyak hal-hal yang selama ini ditutup-tutupi bisa kita temukan sendiri kalau AI-nya mampu melakukan itu, ya. Nah, ini banyak riset menemukan bahwa sejauh ini tahun-tahun terakhir ini menemukan bahwa eh, peningkatan reliabilitas dan komprehensif dari bukti audit. Kemudian waktu yang digunakan juga semakin berkurang 30% bahkan, ya, dan mampu mencakup transaksi sampai 100%. Ya. Kemudian bisa juga mendeteksi adanya pelaporan yang curang sifatnya. Ya. Kalau fraud itu kan biasanya melibatkan apa yang dinamakan concealing. Concealing itu menyembunyikan. Ya. Menyembunyikan ini biasanya ada keanehan tertentu ya. Biasanya misalnya aset itu digelapkan ya diganti dengan transaksi lain untuk menutupi ada penggelapan. Nah, transaksi lain ini biasanya sulit menyamai yang transaksi biasa. Nah, ini bisa dikenali dari anomali yang ada. Ya. Misalnya ada apa skema melakukan apa di dalam itu misalnya lapping ya lapping itu digunakan uangnya dulu tutup lagi itu nggak mungkin tidak terdeteksi kalau udah pakai ini ya bisa kita ketahui karena ada keanehan kenapa tanggalnya beda dengan tanggal penerimaan uang dengan tanggal pencatatan misalnya ya itu bisa ketahuan seperti itu. Kemudian review dokumen yang otomatis ya kalau dulu banyak pekerjaan itu sifatnya sangat membosankan ya pekerjaan ini biasanya kita mendelegasikan tugas seperti ini kepada auditor junior ya menganalisis dokumen, tolong dibaca apa resume rapatnya, notulen rapatnya nanti diringkas dan sebagainya, tolong dibuat kategorinya. Mereka bisa berhari-hari mengerjakan ini ya. Tapi kalau dengan sistem ini mereka bisa secara cepat diekstrak ya dengan large language model atau LLM ini atau NLP ya sehingga dia bisa merangkum sesuatu yang ada kaitan dengan dokumen ya lebih cepat ya. Ini bahkan bisa mengurangi waktu sampai 60%, akurasi meningkat sampai 25%. Kemudian transaction testing itu lebih intelijen ya, karena kita melibatkan machine learning ya, sehingga dia dapat mengkategoriskan transaksi itu menurut jenisnya, terutama menurut risikonya ya. Eh, Sesuatu yang tidak biasa, unusual, un, apa tidak biasa dan tidak rutin terjadi itu biasanya mudah terdeteksi ya kalau kita ini biasanya melibatkan sesuatu yang baik fraud maupun error nah itu dia bisa menemukan itu kemudian karena sistem tadi bisa masuk ke dalam database dan itu bisa kita terus-menerus melakukan continuous auditing ya jadi sepanjang tahun auditnya itu ya. Bahkan pekerjaan akhir tahun akan lebih singkat karena kita pekerjaan itu sudah dicicil dari awal tahun ya. Jadi mungkin tiap bulan, tiap hari dia menjalankan itu ya. Auditor tinggal melihat perkembangan seperti apa bulan ini ya, bulan ini seperti apa. Udah yang aneh ya. Bahkan dia lebih cepat mendeteksinya karena itu apa real time terjadinya dia bisa cek ya. Jadi mungkin pekerjaan ini pekerjaan yang akan amat lebih mudah dilakukan dan tidak melibatkan banyak waktu dan mungkin membuat manusia atau auditornya itu lebih balance ya. Kalau yang sekarang kan kita mengejar deadline itu bisa tidak tidur sekian hari auditornya itu kan nggak baik buat mereka ya. Dan apa dan pekerjaan pun tidak tidak apa 100% akurat karena orangnya kecapean dan sebagainya. Dengan ada seperti ini akan lebih mudah ya mengatur atau menjadwalkan waktunya karena sifatnya continuous ya. Kemudian karena ada generative AI kita bisa membuat pertanyaan tertentu yang kita bisa minta untuk mereka menarik dari datanya tersebut bahkan kita membuat audit program ya bisa dibuat dengan generative AI.
ya. Kelemahan kita, ya saya pernah jadi auditor juga sering ditegur karena tidak bagus dalam dokumentasi, ya. Syarat auditor itu kan semua kegiatan, semua pertimbangan, semua itu dicatat dalam dokumen. Seringkali kelupaan, yang malas mencatat itu menjadi masalah karena working paper, kertas kerja itu nggak lengkap, ya. Begitu dia review, ini mana, ini kekurangan selama ini seperti itu, ya. Eh, nah, dengan melibatkan sistem seperti ini, semua terangkum karena datanya ada. Tinggal kita memberikan kodenya saja, ya. Eh, Selama ini kan biasanya dokumentasi itu setelah lewat kejadian baru ditulis, ya kan, dicatat atau diolah. Dan sekarang karena ini continuous sifatnya, begitu terjadi langsung saatnya si auditor harus rajin input bagaimana pertimbangan dia, bagaimana perkembangan dia. Tapi itu dibiasakan bisa amat memudahkan. Jadi proses dokumentasi working paper itu bisa terus-menerus dijalankan dan mudah ditelusuri dari data yang memang sudah kita olah itu sendiri tadi itu. Ya. Itu ya kemudian, nah ini fraud detection akan lebih mudah dilakukan, ya. Kalau cara audit biasa, jujur saja auditor seringkali lewat masalah fraud, ya, karena misalnya samplingnya nggak kena, kemudian eh, apa si pelaku cukup canggih sehingga menyembunyikan itu, ya itu masalah, ya. Beberapa kasus fraud dalam laporan keuangan terjadi karena beberapa hal, terutama samplingnya lewat, ya. Eh, Dulu saya pernah kerja di kantor, kemudian saya pernah nggak terlibat di situ, cuman itu kejadian setelah saya tidak ada di situ, ternyata samplingnya nggak terkena, ya. Padahal sampling itu adalah terjadi fraud di sana. Nah, kalau kita melakukan seperti ini, itu akan dipantau semua. Hampir semua data set kita bisa pantau. Tidak perlu harus kita datangi, tidak perlu harus kita cek ke sana, bisa dengan data yang ada. Kita lihat polanya, ya. Di mana machine learning bisa mendeteksi adanya pola atau anomali yang mengindikasikan fraud. Kemudian membuat sistem deteksi dengan berdasarkan pola tertentu. Misalnya polanya kalau lebih dari 10% harus dicari tahu, ya. Kalau di bawah 10% normal saja. Nah, sudah 10% mungkin dia harus kasih warning terus mengejar lebih lanjut kenapa ini. Transaksinya ini yang di atas 10% adalah ini. Ini kan bisa jadi petunjuk kita, ya. Tidak lagi sampling sifatnya, dia menemukan semua yang tidak anomali tadi itu. Ya, kalau sampling sifatnya semua, misalnya anomalinya 100, ya, kita cuma samplingnya cuma 10. Yang 10 ini nggak kena apa-apa, yang selebihnya ternyata banyak terjadinya, ya. Itu repot jadinya. Kemudian NLP, Natural Language Programming, juga memungkinkan adanya analisis tekstual. Teks, ya, dalam hal email, dalam komunikasi internal yang menunjukkan ada sesuatu yang berkaitan dengan perilaku fraud, ya. Sentimen analisis dan sebagainya juga bisa kita lihat dari adanya fraud itu. Kemudian network analisis dengan AI bisa kita mencari hubungan tersembunyi antara berbagai macam entitas, ya, transaksi individual yang mungkin adanya kolusi atau melibatkan adanya kecurangan tertentu. Bisa dibuat visualisasi dan sebagainya. Jadi, maaf, jadi proses surveillance itu tidak mesti harus kita eh, me, apa, memata-matai langsung. Itu bisa kita lihat dari AI dengan melihat data yang ada, yang terbuka, ya, data yang ada. Eh, Sejauh ini dengan menggunakan AI itu deteksi deteksinya itu 50% lebih rendah terjadinya fraud, kemudian lebih cepat 60%, ya, dibanding tidak menggunakan AI. Nah, itu. Nah, untuk berbagai macam jenis ada, ya. Untuk audit persediaan ada data analisis untuk mendeteksi adanya anomali dengan trend analisis dan outlier. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengautomatisasi penghitungan persediaan dan rekonsiliasi, ya. Kadang-kadang beberapa jenis persediaan itu sulit diaudit karena barangnya, jenisnya, lokasinya, ya, itu kita sulit melakukan inventory count, ya, stock of name sulit, ya. Saya pernah dulu waktu jadi auditor hampir mustahil saya melakukan itu karena itu melibatkan barang yang tidak bisa saya lihat, ya. Misalnya ke pabrik kimia itu ada silo besar, ini apa isinya Pak? Wah, ada, bisa Bapak lihat dari atas. Bagaimana kita mengeceknya itu bahan kimianya bau dan sulit dihitung, ya. Nah, kalau kita menggunakan AI, dia mudah, ya. Dia bisa menggunakan computer vision, ya, dengan ini dengan teknik komputer mungkin pakai kamera tertentu dia bisa menaksir ini berapa isinya ini, ya. Kemudian bisa melakukan penghitungan fisik secara langsung, ya. Eh,
terutama yang lokasinya besar ya, nggak mesti kita harus panjat-panjat repot itu, pakai alat sendiri saja, misalnya pakai drone ya, lihat ke atas itu bagaimana ininya, jadi amat dimudahkan. Jadi sesuatu yang dulu agak mustahil dicek secara fisik oleh manusia sekarang bisa dilakukan ya. Inventory count bisa berkurang, errornya sampai 60% ya, waktunya juga dihemat sampai 70% ya, komen ya. Kemudian model model valuation atau valuasi itu bisa dibuat, valuasi persediaan ya, dengan berbagai teknik berkaitan dengan validasi. Kemudian mengecek dokumen, dokumen berkaitan dengan persediaan. Kemudian bisa dilakukan juga untuk membuat working paper-nya berkaitan dengan audit prosedur ya. Jadi automated working paper generation. Nah ini ya. Dia menciptakan working paper-nya otomatis, tidak harus bikin ya. Dari yang sudah dilakukan dia klik-klik saja sudah dilakukan, seperti ini keluar working paper-nya desain oleh yang auditor melakukan ya. Kemudian physical count observation tadi itu bisa dilakukan dengan computer vision, kemudian cut-off testing, price testing juga bisa dilakukan, kemudian mengecek obsolete barang apa barang rusak atau obsolete, usang usang ya. Itu bisa memprediksi risiko keusangan persediaan ya. Kemudian analytical prosedur bisa kita lakukan ya. Prosedur analitis untuk memperkirakan berapa sebenarnya persediaan atau pemakaian persediaan atau pembelian ya dari data yang kita peroleh ya. Jadi kita bisa menetapkan ekspektasi berdasarkan apa yang kita cek ya dari penggunaan AI. Ini ekspektasi kita dibandingkan dengan berapa nilai tercatat dia. Oh, ada selisih ini. Ya. Nah, selisih ini kadang-kadang juga kerepotan klien menjawabnya, kenapa ya selisih ya? Nah, itu kadang memerlukan waktu yang banyak buat mencari sebab selisih. Ini juga bisa dibantu sepenuhnya rekonsiliasinya dengan AI bisa membantu di mana titik selisihnya ini. Ya. Tinggal dimasukkan aja datanya di situ seperti apa. Kemudian transaksi berikutnya adalah berkaitan dengan pendapatan dan pengakuan pendapatan. Ya. Itu berkaitan pertama kontrak analisis dan interpretasi kontrak. Ya, menurut PSAK yang terbaru itu pendapatan harus dinilai berdasarkan apakah ada kontrak. Nah itu ini bisa diotomatisasi dengan melihat kontraknya seperti apa. Ya. Kemudian analisis transaksi dan mendeteksi adanya anomali dalam pendapatan. Melihati pola pendapatannya. Misalnya pendapatan naik, ya naik ini kenapa? Ya polanya. Ya. eh, ini data internal, ya, misalnya karena memang adanya apa semakin banyak penjualan, produknya laku keras, ya. Tapi kok tahun ini menurun? Nah, kenapa ini? Ya, itu kelihatan. Oh, ternyata produk ini sedang mengalami penurunan, tidak laku di pasaran, ada pesaing dan sebagainya. Bisa kita lihat pola yang seperti itu. Ya. Dan kalau ada transaksi yang tidak biasa, ya itu akan kedeteksi. Ya, tiba-tiba ada penjualan yang banyak di bulan tertentu. Ya, kenapa ini? Ya, jangan-jangan dia melakukan manipulasi dengan memperbanyak penjualan di bulan itu. Ya. Itu bisa saja sih dilakukan secara manual sejauh ini, cuman itu kadang perlu waktu, tenaga yang tidak mudah ya. Nah, sekarang bisa dilakukan. Kemudian cut off testing kita bisa lakukan, cut off berkaitan tanggal pisah batas ya, tanggal ini harus diakui tanggal ini. Itu kalau cara manual kita harus cek satu-satu itu tanggal berapa ya. Nah, sekarang otomatis dilihat nih yang tanggalnya tidak sesuai adalah ini ya. Tanggal sudah lewat, kenapa dicatat di tahun ini atau tanggal yang tahun ini tapi dicatat berikutnya bisa ketahuan dari situ ya. Biasanya review akhir tahun itu ya. Kemudian multi elemen arrangement analysis itu untuk menganalisis adanya berbagai macam jenis elemen dari pendapatan. Kemudian kita juga bisa melakukan substantive analytic procedure, ya, karena dia bisa membuat prediksi, ya. Prediksi inilah yang akan kita gunakan sebagai ekspektasi yang kita bandingkan dengan nilai tercatat dia berapa. Ya, discrepancy atau selisihnya harus dicari tahu. Jangan-jangan terjadi adanya fraud atau error di situ. Kemudian audit prosedur dan working paper itu bisa dihasilkan secara otomatis, ya. Kemudian cut off sudah tadi itu ya. Kemudian poaching juga bisa dilakukan secara real 100% ya dengan pakai OCR, Optical Character Recognition. Mirip seperti scan itu ya. Eh, Kalau zaman dulu ya kita poaching, istilah poaching itu disuruh kepada auditor yang junior ya, kerjanya mengecek dokumen satu-satu, ini benarkah, dan itu tedious, kerjanya sangat membosankan dan waktu lama. Kalau pakai scanner saja mirip seperti di minimarket, tik 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 gitu kan udah oke, ini tik, yang ini kalau tidak mau berbunyi tik berarti ada yang aneh. Nah itu kan bisa dari situ baru ditariknya pengecualiannya di situ ya. Kemudian analytical prosedur juga bisa kita lakukan dengan multidimensional analysis of penyu data, ya, terutama berdasarkan data historis
atau data musiman, kemudian pola customer tertentu atau kondisi ekonomi pasar kita bisa nilai ya. Kemudian korelasi untuk variabel-variabel non keuangan. Nah, itu ya. Kalau sekarang audit terutama banyak mengandalkan analytical prosedur karena ini lebih simpel, lebih murah, tanpa harus mengecek transaksi di lapangan, tapi juga cukup manjur untuk mengetahui adanya apa, misstatement atau salah salah saji ya. Tapi biasanya kesulitan kita melakukan ini itu prosesnya kompleks, terutama dalam membentuk atau develop ekspektasi ya. Nah, dengan sistem yang ada sekarang bisa kita masukkan bermacam faktor mirip seperti kita membuat regresi ya. Dimasukkan historical trendnya seperti apa, ini seperti apa. Harusnya penjualan bulan ini adalah sebesar ini, 300 misalnya ya. Ternyata penjualan dia hanya 200. Nah, berarti ada yang kurang saji ini ya. Atau sebaliknya, dia mencatat 400 lah ini lebih saji. Nah, ada apa? Ini kan jadi gitu dari situ bisa ketahuan arahnya kemana ya. Kemudian testing untuk revenue recognition yang seharusnya seperti apa. Ya. Lanjut, diterapkan juga dalam analisis biaya atau beban. Ya, beban analisis. Terutama klasifikasi dan kategori beban. Bisa dilihat anomalinya seperti apa. Biasanya beban itu kan gampang. Biasa mengeceknya dari trennya seperti apa ya. Ini kalau trennya seperti ini, umumnya sekian persen dari pendapatan. Ternyata naik. Nah, ini kan kita lihat anomali itu ya. Itu anomaly detection. Ya. Atau kategorisinya keliru, salah melakukan jurnal, bisa jadi seperti itu. Kemudian kita bisa mengenali juga recognition dan trennya seperti apa, ya. Seasonal pattern recognition, ya. Kemudian dokumen analisis verifikasi untuk mengecek transaksi beban itu dari dokumennya seperti apa. Kemudian travel and entertainment expense analysis biasanya untuk apa ini ya, apa entertainment dan hiburan ini kan biasanya kita cek khusus karena ada hal-hal di situ. Ya. Kemudian kita bisa melakukan juga substantif analisa prosedur dengan lebih gampang karena ada proses prediktif di situ. Kemudian working papernya, poachingnya juga sama seperti tadi, cut off-nya juga, prosedur analisis juga bisa. Nah, untuk piutang juga sama ya. Piutang kita bisa membuat automatic aging analysis ya. Berdasarkan umur piutang itu otomatis ya dibuat. Otomatis bahkan tiap saat. Ya, begitu dia bayar utang, segera dia update. Ya itu bisa kita buat prediktifnya apa analisis dynamic seperti apa. Kemudian prediksi ke depan juga bisa kita lihat ya. Kemudian proses konfirmasi. Konfirmasi itu bisa dilakukan secara otomatis ya. Tanpa harus apa memilih dan sebagainya. Bahkan kita hampir bisa menjamin ini lebih valid ya. Kemudian ada kredit memo dan return sales analysis, kemudian substantif analisis prosedur bisa kita lakukan. Ya, dulu agak sulit apa, melakukan di piutang ini karena piutang ini naik turun, ya, tidak seperti penjualan yang konstan itu naik turun. Ya. Tapi ini bisa dilakukan dengan prediktif tertentu, asal kita kasih inputnya data yang seperti ini sejauh ini seperti apa, ya, itu bisa dilihat itu. Kemudian untuk fraud detection kita lihat anomalinya dan analisis bisa kita lakukan. Kemudian ada subsequent receipt testing ini untuk biasanya untuk mengecek transaksi apakah ini ada atau tidak. Kalau tidak dibalas konfirmasi kita melakukan prosedur alternatif yaitu subsequent payment. Nah, ini bisa kita tes ya. Kemudian review atas piutang tak tertagih atau piutang macetnya bisa dilakukan. Untuk utang juga sama ya. Utang itu bahkan kalau utang itu kan sesuatu dibayar kalau kita sudah mengecek terlebih dahulu apakah barang itu dipesan, barang itu diterima, dan barang itu eh, ditagihkan oleh pemasok. Ketiga hal itu harus kita cocokkan. Selama ini proses manual ya kita cocok satukan, ya kan. Bahkan bisa jadi kalau itu selisih, pembayaran akan tertunda. Pembayaran tertunda biasanya kita akan tidak memanfaatkan diskon. Ya, itu ada kerugian di situ ya. Nah, kalau kita membuat otomatisasi atas pengecekan tiga dokumen ini sekaligus, itu amat mempercepat prosesnya, mempercepat merekonsiliasi dan mempercepat memperbaiki. Kalau ternyata ada kekeliruan pada tahap pemesanan atau penerimaan tadi itu. Ya. Kemudian apa analisis untuk rekanan vendor ya. Kemudian mengoptimalisasikan pembayaran tadi itu ya supaya kita bisa memanfaatkan diskon sehingga mengoptimalkan cash flow ya. Substantif analisa prosedur juga bisa kita lakukan ya. Fraud detection bisa kita lakukan juga ya. Kemudian rekonsiliasi untuk selisih-selisih dalam pencatatan dengan pemasok atau supplier dan juga unrecorded liabilities testing. Nah, ini biasanya khusus auditor melakukan untuk kurang saji kalau ada utang. Nah, ini bisa dilakukan dengan ini dengan mencatat adanya menganalisis data yang selama ini seperti apa. Yang biasanya saban tahun ada
ternyata nggak dicatat tahun ini. Nah, bisa ketahuan tuh ya, karena ada yang tidak biasa di situ. Ya. Kemudian artikel prosedur juga bisa kita bikin ya, berapa kon ini harusnya di kondisi sekarang ini berdasarkan kondisi yang kita masukkan tadi itu. Untuk kas dan utang juga sama, saldo kas, sorry, saldo kas, proses rekonsiliasi itu bisa otomatis ya, rekonsiliasi bank, ya. Proses analisis pola arus kas juga bisa kita lakukan ya dengan tren analisis maupun prediktif. Ya. Kemudian transaksi bank, transfer itu bisa kita buat analisis ya. Proses konfirmasi bank juga akan lebih mudah ya, ada otomatisasi ya. Kemudian setelah analisa prosedurnya kita bisa masukkan di situ. Kalau ada fraud kita bisa deteksi, kemudian bank konfirmasi bisa kita proses ya. Perhitungan kas juga bisa dicek dan seterusnya ya. Kemudian untuk aset tetap juga sama. Aset tetap itu bahkan kita bisa identifikasi asetnya dengan cara elektronik ya, dan pakai drone bahkan untuk melihat aset itu seperti apa ya, bisa dilakukan seperti itu. Kemudian analisis depresiasi bisa kita lakukan, kemudian analisis penurunan nilai atau impairment, kemudian leasing atau sewa guna usaha, substansi prosedur, audit detection dan sebagainya. Physical verifikasi nah juga mudah ya kan, biasanya ada alat tertentu yang mudah melekat di alat itu yang bisa kita cek ya. Pengajian atau payroll juga sama ya. Pengajian payroll bisa kita otomatisasikan terutama data pegawai, kemudian perhitungan gaji, kemudian waktu ya, time card ya, itu tidak perlu pakai ceklok, pakai kertas lagi, pakai apa eh, real dari pekerjaan dia langsung nyambung. Kemudian analisis payrollnya ya, kemudian potongan pajak dan juga catatan untuk masing-masing individual bisa kita lihat. Kemudian untuk utang, ya utang bank, ya utang debit atau ekuitas, bisa kita lihat utang-utang ini apakah sesuai dengan perjanjian, perhitungan bunga yang dibayar berapa, kemudian fair value assessment-nya. Untuk ekuitas, kita bisa lihat ekuitas kalau ada berkaitan dengan option, ya, bisa kita analisis dari situ. Nah itu ya cukup luas ya. Jadi kenapa penggunaannya sangat luas di dalam substantif audit prosedur? Karena ini memang pekerjaan inilah pekerjaan yang paling banyak ya, dan melibatkan banyak data sehingga amat membantu sekali ya digunakan di situ. Nah lanjut. Eh, tahap ketiga lagi ya. Apa dampaknya? Jadi dari literatur yang ada tiga dampaknya ya. Pertama itu memperbaiki akurasi dan konsistensi. Kemudian memperbaiki waktu dan efisiensi biaya. Kemudian meningkatkan skop dan cakupan. Ya. Pertama, meningkatkan akurasi atau konsistensi karena dia memproses data yang sangat banyak ya, tanpa lelah ya, sehingga memungkinkan menghindari human error pada data input dan temuan data analisis sehingga lebih akurat. Kemudian prosedurnya itu tadi menjamin konsistensi karena sama di semua keadaan ya, karena dia memakai sistem yang sama. Kemudian ada kemungkinan perbaikan, improving, ya, karena belajar dari masalah yang ada, ya, perbaiki terus-terusan, ya. Jadi ini akan manfaat terutama dari situ. Hasil penelitian sejauh ini, ya, eh, error rates itu berkurang 35% dibanding cara tradisional, ya, errornya kurang 35%, ya. Bahkan konsistensi ceknya 20% lebih baik. Ya. Kemudian aspek kedua adalah dampak kedua meningkatnya scope atau coverage karena kita bisa mencakup tidak hanya sampling tapi 100% dari transaksi sehingga dapat mengurangi risiko salah saji material. Kemudian kompleks relationship yang ada dalam transaksi yang mungkin terlewat itu akan mudah di audit, ya diketahui. Kemudian continuous auditing tadi itu mencakup semua yang sifatnya real time. Nah, penelitian yang ada sejauh ini yang menunjukkan bahwa misstatement berkurang 40% dari cara tradisional. Dan ada penelitian yang terbaru oleh FEDIC tahun 2022 ini menarik ya, karena dia menemukan bahwa kalau perusahaan itu semakin banyak menggunakan sumber daya untuk AI, maka kejadian restatement atau penyataan kembali laporan keuangan itu semakin sedikit. Dalam hal material misstatement atau restatement yang berkaitan dengan akrual atau pengakuan pendapatan. Ya semakin sedikit terjadinya. Berarti dengan kata lain dia semakin akurat. Ya. Kemudian eh, hal ini didorong oleh
penggunaan AI di perusahaan sendiri, di KAP sendiri, bukan di kliennya. Ya, lebih didorong pada itu. Ya. Kemudian kedua, jelas menghemat waktu dan biaya. Ya. Jadi auditor sekarang dibebaskan dari pekerjaan yang rutin tadi, lebih mencurahkan waktu untuk aktivitas yang sifatnya judgmental atau lebih tinggi tarafnya. Kemudian waktu berkurang untuk berbagai macam hal yang rutin tadi, ya, dan bisa mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, ya, terutama untuk area-area yang beresiko tinggi. Ya. Nah, ini ada manfaatnya, ya, manfaat otomatisasi menghemat biaya sampai 40%. Penelitian FEDIC tadi itu menemukan bahwa kalau dia menggunakan AI, audit quality semakin bagus, bagus, ya, karena prosesnya semakin ramping. Ya. Mereka, mereka karena biayanya murah, ya, bisa mengenakan fee yang lebih rendah kepada kliennya. Ya, dia menemukan hubungan positif, ya, negatif, sorry. Semakin banyak AI-nya, semakin rendah fee yang dikenakan pada klien tersebut. Ya, Eh, secara relatif, ya, dan juga dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan juga meningkatkan produktivitasnya. Kalau dihitung dari total fee per employee akan semakin tinggi. Nah, itu yang sudah ditemukan selama ini. Ya, itu tiga, ya. Nah, eh, kita sudah tahu manfaat bagusnya, tapi praktek di lapangan seperti apa? Ya, apa tantangan dan masalahnya? Ini bagian terakhir, ya. Pertama, tantangan pertama adalah masih ada keengganan dari audit team untuk mengadopsi atau menggunakan AI. Alasannya macam-macam, ya. Alasannya kurangnya pelatihan atau infrastruktur, ya. Teknologinya mungkin dirasa masih mahal, teknologinya tidak berguna, kemudian tidak mampu mengakses data klien, teknologinya sulit digunakan, dan sebagainya, ya. Tapi yang paling besar adalah kurangnya training dan infrastruktur, ya. Kalau tidak berguna, ya nggak juga, ya. Tadi sudah diterangkan di depan, ya, banyak sekali kegunaannya, terutama itu dapat memberikan manfaat besar bagi bagi KP atau auditor umumnya, ya. Jadi itu alasan ini agak tidak cocok, ya, tapi mungkin kesulitan adalah terutama di dalam tahap implementasinya berkaitan dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya untuk melakukan. Nah, penelitian oleh Kokina dan kawan-kawan ini yang terakhir ini ada menyasar tantangannya bukan hanya itu. Ya, tantangan terutama dari penggunaan teknologi dari AI itu sendiri masih ada masalah. Pertama terkait dengan transparansi atau explainability. Karena kita nggak tahu pasti, ya, bagaimana AI menghasilkan output itu, orang sering sanksi. Ini benarkah dia dia bekerja sesuai dengan ini? Ya, karena dia tergantung dari input yang dihasilkan. Ya, kalau inputnya salah, outputnya juga keliru. Nah, itu, ya. Jadi ada black box di dalamnya itu. Nah, ini orang banyak ragu karena tidak paham model ini menghasilkan seperti apa. Nah, ini orang sanksi untuk menggunakannya salah satu karena itu. Ya, ini apa kok begini hasilnya? Nah, jadi informasi tentang data set, proses dan output yang digunakan oleh pengguna itu masih dirasakan belum dipahami sepenuhnya oleh mereka. Ya. Dan ini harus ada komunikasi yang baik antara pengguna AI dengan pihak-pihak tadi itu. Apakah ini cukup baik digunakan atau tidak? Ya. Kemudian masalah kedua adalah fairness atau impartiality, ya, keadilan, ya, karena bisa jadi, ya, kalau kalau AI di bidang lain itu ada prejudis atau prasangka, ya, yaitu lebih menyukai satu kelompok tertentu dibanding yang lain atau asumsi tertentu itu agak keliru karena dia punya prejudis tertentu, bisa jadi loh, ya. Nah, dalam audit mungkin prejudis itu tidak terjadi, ya, tidak berkaitan dengan demografik atau sosioekonomik, tapi berkaitan dengan datanya, ya. Misal aja kita harus menggunakan standar standar SAK, ya, apa, internasional, ya, atau standar di Amerika misalnya. Kalau cuman standar Amerika yang dipakai di dalam sistem AI ini akan lebih condong ke situ, ya, mengabaikan yang internasional, bisa jadi seperti itu. Jadi tidak tidak fair melakukan penilaiannya, ya. Kemudian privacy karena dia melibatkan data-data sensitif berkaitan dengan data pribadi, ya, ini juga membuat orang mungkin ragu karena digunakan untuk klien data dan sebagainya, ya. Kemudian keandalan atau robustness dari sistem itu sendiri, ya, berkaitan dengan apakah sistem ini bisa gagal nantinya, ya. Kemudian kalau AI ini semakin sering digunakan itu membuat auditornya sangat bergantung, ya, sehingga menemukan apa yang dinamakan deskilling. Deskilling itu auditor lama-lama nggak semakin canggih, semakin malas justru karena dan membuat kemampuan dia semakin lemah, semakin rendah karena dia amat mengandalkan AI tadi untuk bekerja. Nah, itu dikhawatirkan akan membuat deskilling namanya, ya. Kemudian trust.
dari klien yang menggunakan AI ya. Apakah klien ini jangan-jangan dia justru memakai AI buat memanipulasi auditor? Bisa jadi seperti itu. Ya kepercayaan terhadap sistemnya klien itu juga diragukan. Ya. Nah, bagaimana solusinya ya untuk transparansi ya adalah sistemnya untuk meyakinkan perkembangan yang sekarang sistem itu ada semacam teknik untuk menerangkan sistemnya seperti apa sehingga penggunaannya mengerti ya. Kemudian menggunakan metodologi yang bisa digunakan secara umum ya. Untuk fairness itu harus menjamin tidak ada bias ya, menjamin konsistensi data arsitektur dengan cyber security dan sebagainya. Kemudian privacy juga harus dijamin ya, seperti apa. Kemudian ini bisa dilihat dari sini macam-macam ini ya. Nah, hal terakhir ya, apakah sepenuhnya nanti AI bisa menggantikan pekerjaan manusia? Sejauh ini belum ya, belum. Kita hanya menyerahkan ke AI buat pekerjaan-pekerjaan yang eh, apa yang sifatnya rutin dan repetitif tadi itu ya. Tapi sepenuhnya nanti tidak akan seperti itu ya. Tetap manusia itu terpakai juga ya karena harus ada simbiotik di antara dua itu ya. Karena ada yang bisa dilakukan oleh mesin, ada yang harus dilakukan oleh manusia. Jadi ini seperti ini ya. Ada yang bisa dilakukan oleh mesin, ada yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Manusia harus mengerjakannya. Ada yang manusia tidak bisa mengerjakan secara sempurna, itu dikerjakan oleh mesin. Jadi dua-duanya harus tetap ada ya. Cuman mencari komposisi yang tepat seperti apa ke depannya itu yang harus kita pikirkan ya. Nah, terakhir karena sekarang AI bisa mempermudah pekerjaan auditor, maka auditor harus semakin bergeser ya. Eh, Mereka mampu menginterpretasi hasil dari AI ini, mampu melakukan percakapan atau conversation dengan baik di berbagai tahap Indonesia dan mampu melakukan pekerjaannya dalam hal ini melakukan pertimbangan berdasarkan analisis tersebut ya. Juga auditor perlu mendengarkan ya banyak mengetahui ya karena sekarang membuat cara tradisional itu menjadi usang ya. Jadi harus mau terbuka open minded ya. Dan berarti di sisi lain kantor akuntan juga perlu invest dalam teknologi maupun pelatihan untuk membuat mereka kompetitif ya. Eh, dan juga perlu memberikan ruang agar mereka bisa bekerja dengan baik. Salah satu aspek dari pekerjaan ini adalah karena pekerjaan-pekerjaan yang repetitif dan rutin tadi diserahkan sama AI, pekerjaan auditor yang junior itu relatif berkurang. Akibatnya apa? Auditor junior itu akan semakin kurang di dalam pekerjaan, dia semakin berkurang. Ini mengakibatkan ada penurunan dalam jumlah auditor junior. Tapi aneh juga ya, auditor kan harus junior dulu ya. Bagaimana auditor junior tadi lompat pekerjaannya ke jadi lebih tinggi. Nah, itu pekerjaan rumah kita ke depan ya. Bagaimana menyiapkan generasi ke depan yang levelnya masih masih level starting itu bisa meloncat langsung ke tahap atas. Karena tahap bawah tadi itu mereka tidak learning by doing kan itu sudah diserahkan ke mesin ya. Nah, bagaimana kita terutama yang bekerja sebagai edukator, ya dosen di perguruan tinggi dan sebagainya, bagaimana mempercepat atau di kantor akuntan lah, percepat mereka mengakselerate dia, expertise dia naik lompat lebih dari mesin. Nah, itu tugas yang mungkin sekian waktu ke depan harus kita pikirkan seperti apa mempersiapkan mereka ini karena pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh mereka dalam rangka mereka membiasakan pekerjaan auditor sekarang nggak lagi dikerjakan oleh AI. Ya. Dan perlu adanya sinergi antara auditor dan organisasi dan juga antara human dan mesinnya tadi itu dia tidak sepenuhnya mengganti tapi harus bekerja sama dengan baik ke depannya. Nah, kira-kira seperti itu ya eh, penjelasan saya untuk topik AI ya dalam pekerjaan audit audit auditing terutama ya dan juga akuntan pada umumnya. Saya kira demikian eh, presentasi dari saya. Mungkin ada tanya jawab, silakan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Atau bila ada pertanyaan, kalau tidak mau silakan ajukan kita diskusi kalau misalnya ada pertanyaan. Bolehkah pembahasan Bapak Ibu sekarang?
Pak Koroy izin bertanya. Iya, Pak. Silakan. Pak Yudi. Ya, Pak, untuk Baik. eh, kantor akuntan yang misalnya masih menggunakan eh, cara-cara yang tradisional atau konvensional, ingin beralih ke mulai menggunakan AI itu, step-stepnya seperti apa kira-kira, Pak? Oke, ya. Apakah ya, silakan, Pak. Iya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mohon maaf Pak, tadi mic kami belum ready. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak. Bapak Ibu dipersilahkan baik melalui chat box maupun ada yang mau raise hand untuk bertanya secara langsung. Dipersilahkan. Baik, Pak Padlah, ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, boleh izin bertanya. Iya. Oke, makasih Pak Dwi. Saya ingin bertanya sih terkait tantangan terhadap AI ini kan. Tantangannya kan disebutkan berkenaan dengan lack of teknologi gitu kan. Ada kesenjangan gitu kan antara apa? Antara kompetensi dan pemakai gitu Pak. Artinya apa? Kalau kita bicara kompetensi kan di apa? Di kita di akuntan ini kan artinya eh, tidak semua akuntan itu paham dengan teknologi gitu. Artinya apa? Pada saat dia mendapatkan apa materi gitu kan, akuntan itu kan sifatnya sangat klasik gitu. Nah, AI ini kan kebanyakan orang-orang IT yang apa, yang bisa gitu kan, sampai program aplikasi pun itu dibikin oleh orang IT bukan oleh akuntan gitu kan. Nah, yang saya tanyakan berkaitan dengan apa lack of teknologi itu kan apa sangat anomali, bukan scaling gitu. Akuntan dia keseringan pakai AI, tapi dia apa di scalingnya jadi rendah gitu Pak. Itu aja sih anomali sedikit terkait dengan apa lack of teknologi dan juga di scaling of akuntan gitu Pak. Makasih. Ya. Adik selanjutnya aja. Baik Ibu, yang tadi mau bertanya dipersilahkan Ibu. Atau ada Bapak Ibu lain yang mau bertanya, dipersilahkan. Mungkin bisa dijawab dulu, Eh, Bu. oh iya Pak, Sambil jalan aja. dipersilahkan Ya. Pak. Mau langsung ini dijawab Pak. Terima Ya. kasih Pak. Oke, menjawab pertanyaan dari Pak Yudi tadi, bagaimana step kalau kita memulai menggunakan AI ya? Ya, kebanyakan AI ini sejauh ini ya dibuat sendiri programnya oleh kantor akuntan. Ya, untuk itu biasanya kantor akuntan besar saja yang mampu untuk melakukan itu. Ya. Eh, Memang mereka harus menginvestasikan banyak sumber daya ya, karena mereka harus punya program tersendiri ya, tenaga ahlinya, ya programmernya, kemudian eh, akuntan yang terlibat di situ ya, itu khusus lah dia menyediakan waktu untuk itu ya. Dan biasanya itu menjadikan kendala buat apa akuntan atau yang skalanya kecil ya, kantor akuntan yang kecil ya. Bagaimana dia bisa membuat itu ya? Tapi sejauh ini ya eh, kita bisa memulai pertama dengan menggunakan AI yang tersedia luas ya. Eh, Banyak aplikasi yang tersedia luas yang bisa digunakan oleh orang, misalnya ChatGPT. ChatGPT itu kan bisa digunakan di tahap awal ya. Membiasakan mereka menggunakan itu ya. Atau beberapa aplikasi-aplikasi sederhana dalam dalam apa feature tertentu, misalnya ya audit program Atlas misalnya ya, itu ada menyediakan feature tertentu yang sederhana, simple sifatnya, eh, simple AI ya. Itu bisa dimulai dari situ ya. Cuman kalau kita menggunakan aplikasi yang tersedia luas itu harus hati-hati karena itu eh, kita nggak bisa menjamin program itu sesuai apa tidak dengan keperluan kita ya. Dan juga hati-hati juga kalau kita memasukkan data klien ke ke dalam aplikasi yang umum tadi itu amat berbahaya dibocorkan keluar ya.
Nah, itu yang menyebabkan banyak perusahaan itu agak enggan memakai memakai aplikasi yang umum karena menyangkut data konfidensial dari klien. Ya, makanya itu mereka harus bikin sendiri. Ya, cuma tahap pertama mungkin eh, mencoba data umum dulu ya tidak apa-apa ya, memakai data umum dulu. Maksudnya aplikasi umum dulu, tapi terbatas ya. Hanya membiasakan saja, mempermudah saja ya. Dan mencari aplikasi elektronik yang sudah ada fitur AI-nya. Dan itu memang apa? Dan repotnya lagi, apa klien kita juga tidak secanggih kita. Nah, kita mungkin punya sistem, tapi kliennya tidak ada datanya, tidak ada apa kami, wah nggak ada gunanya juga. Jadi ada dua pihak ya, berjalan seperti ini ya. Mungkin ya di negara berkembang di Indonesia mungkin sekitar berapa tahun ke depan masih lambat perkembangannya karena masih kendala seperti itu ya. Tidak tersedia luas ya. Dan mungkin lama-lama akan tersedia aplikasi yang cukup andal ya, yang akan dijual tailor made ke masing-masing kantor akuntan ya. Bahkan mungkin kantor akuntan tertentu sudah bisa membangun sendiri dengan biaya yang lebih murah nantinya ya. Tadi yang saya ungkapkan kompleks AI itu di kantor akuntan besar sekalipun masih wacana ya, masih belum sepenuhnya dijalankan ya. Karena kesulitan dalam hal membangunnya tadi itu ya. Eh, Memang beberapa potongan-potongan kecil dari polisi sudah diterapkan, terpisah-pisah misalnya dengan untuk dokumen seperti ini, untuk yang continuous auditing seperti ini ya kan. Dan itu belum 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 banyak nih dari kantor angkutan besar sekalipun tadi yang seperti saya lihatkan ini tidak semua mereka jalankan ya. Dan mereka fokus ke mempermudah proses auditnya agar lebih lebih murah tadi itu dengan membuat tadi ya. Jadi ada hitung-hitungannya. Jadi kenapa mereka menginvestasikan uang sebanyak untuk eh, apa aplikasi teknologi ini? Dia menganggap akan ada manfaat terutama mengurangi biaya nantinya. Ya. Nah, itu mereka ya perusahaan besar. Tapi kalau perusahaan kecil mungkin ya cost-nya berbeda ya, cost structure-nya berbeda, mungkin belum mampu untuk ke sana. Tapi tahap pertama tadi kita gunakan saja aplikasi yang tersedia secara umum ya, eh, dengan membeli aplikasi tertentu ya. Saya nggak tahu perkembangan terakhir Atlas apakah sudah memasukkan AI, tapi mungkin ada ya. Terutama tahap-tahap simpel yang sifatnya rule based ya, rule based. Rule based itu kita cari aturannya ya, tidak pakai machine learning atau deep learning. Cuman pakai ini untuk transaksi seperti ini yang tidak biasa, tolong dipisahkan. Nah, seperti itu ya, ada yang seperti itu sudah. Bahkan kalau kita menggunakan Excel sekalipun ya, bisa kita program ya, program untuk ya memang kita perlu keahlian pemrograman tertentu ya, tapi itu eh, tidak perlu harus mereka yang punya keahlian teknis di bidang itu, kita pun bisa asal belajar sedikit ya. Jadi itu kira-kira stepnya ya. Nanti mungkin beberapa tahun mendatang akan tersedia aplikasi yang lebih murah yang bisa digunakan oleh kantor akuntan yang bisa mereka terapkan ya. Masalahnya ini apa sistem ini tidak boleh terbuka luas karena pekerjaan kita melibatkan kerahasiaan ya. eh, Tidak bisa kita memakai aplikasi yang umum tersedia ya karena data yang kita masukkan akan menjadi input buat dia, input ini bisa dipakai orang-orang lain lagi. Nah, itu yang agak-agak berbahaya ya. Nah, itu yang aspek itunya ya, mungkin pelan-pelan akan ada ke sana, makanya itu peran dari pihak terkait termasuk pemerintah juga perlu ya. Misalnya ya, kan ini ada kalau nggak salah program dari Kementerian Keuangan untuk memberikan pelatihan booking paper elektronik ya, Atlas ya. Itu juga salah satu cara. Nanti kalau ada aplikasi yang sudah ada AI-nya, pemerintah juga ikut mensosialisasikan atau menyebarluaskan ke masyarakat yang untuk menggunakan ini ada pelatihan, ya, atau apa apa subsidi yang lebih murah, ya sebagainya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi pada intinya eh, mungkin di tahap awal untuk tahap awal kita coba pelajari dulu konsep-konsepnya seperti apa, ya. Mungkin kita tidak bisa menggunakan skala luas ya, tapi mungkin bagian-bagian itu ada kita menggunakan aplikasi tertentu yang kita harus inovatif menggunakan dalam berbagai aspek itu. Itu yang bisa saya kemukakan Pak Yudi ya. Eh, itu. Kemudian berkaitan dengan tadi Pak Fadlah ya berkaitan dengan kesenjangan teknologi ya. Ya, kalau di kantor akuntan besar itu ya, penelitian Fedik tahun 2022 itu dia membuat proksi untuk investasi atas AI itu berapa banyak tenaga kerja yang bekerja di bidang AI. Ya. Jadi kantor akuntan sekarang banyak merekrut mereka yang ahli di bidang AI, bukan berlatar belakang akuntansi. Ya, mereka punya keahlian di bidang data analitis, ilmu statistik, matematika, tuaria, atau ilmu-ilmu ilmu-ilmu eksak, eh, programming, informatika, sistem informasi dan sebagainya.
Jadi kantor akuntan sekarang juga ada orang-orang yang berlatar belakang non akuntansi, ya, terutama dalam menambah keahlian mereka mengelola sisi teknologinya. Ya. Ya jangan heran sekarang mereka yang berlatar belakang teknik juga bekerja di kantor akuntan. Ya. Karena itulah yang menjadi urat nadi mereka sekarang. Ya karena itu menjadi nah pekerjaan akuntan itu hanya sebagai pihak yang menggunakannya saja. Nah, itu yang harus dilihat juga ya. Nah, eh, mereka yang bekerja di kantor akuntan ini ya, terutama dia membangun tadi itu, membangun sistemnya. Ya, membangun sistemnya eh, mencoba menelaah datanya. Yang tadi itu kan sistemnya harus di-train dulu, dilatih dulu dengan input datanya. Nah, itu mereka coba memasukkan datanya, melihat apakah dia bisa belajar dari data itu. Karena dia tidak diprogram, cuman dia harus mengkelompokkan seperti itu gitu ya. Kemudian dikasih input lagi supaya dia bisa belajar, ya machine learning dibelajar lagi, deep learning suruh dalam lagi dengan memasukkan banyak data. Nah itu jelas akuntan tidak punya keahlian di bidang itu. Ya, jadi ada tim multidisiplin yang akan bekerja di bidang itu di kantor akuntan. Ya. Dan itu nggak terhindari ke depannya. Karena pekerjaan kita nggak akan bisa ditangani sepenuhnya oleh kita sendiri. Ya, ya mungkin zaman-zaman kuno kita sendiri bekerja sebagai akuntan bisa ya, cuma itu masih manual. Tapi sekarang tidak ya itu. Nah itu kesenjangan mungkin bisa terjadi ya kalau akuntannya itu lama-lama tadi yang saya katakan jadi malas ya. Dia kurang mempelajari apa eh, eh, keahlian dasar dia karena dia terlalu terlena karena semua sudah disuplai outputnya dari sistem. Nah seperti seperti ini sehingga dia tidak menjalankan pertimbangan profesional dia yang baik. Dan berarti apa? Ini tuntutannya kantor akuntan atau profesi harus menegakkan atau meningkatkan keahlian pertimbangan profesional akuntan. Ya. Itulah skeptisisme masih perlu dipakai. Ya. Kemudian dia harus mampu mengolah data, menginterpretasikan dan mengolah data. Ya. Jadi de-skillingnya tadi, dia tidak lagi terlibat dalam hal yang lebih rendah, tapi dinaikkan ke taraf yang lebih tinggi. Inilah cara buat membuat dia tidak de-skilling. Ya. Jadi ada proses pelatihan, proses eh, apa membiasakan dia atau budaya organisasinya itu mendorong dia untuk terus punya kemampuan pertimbangan yang rasional tadi itu ya. Jangan terlalu terlena atau terlalu santai dengan adanya teknologi ini menyebabkan kita tidak bisa apa-apa ya. Bahkan mungkin sampai pada saat kita paralisis istilahnya ya, lumpuh, lumpuh karena umpama ya sistem ini down, dia nggak bisa bekerja jadinya. Nah itu ketergantungan yang itu yang repot ya. Jadi perusahaan juga harus punya contingency plan kalau ternyata sistem ini nggak sesuai ya, atau justru gagal bisa jadi loh bisa ini gagal. Sistem gagal ini dia menghasilkan output yang tidak sesuai, menghasilkan rekomendasi yang justru menyesatkan bisa jadi ya karena dia tergantung dari inputnya. Kalau inputnya menyesatkan, outputnya juga keliru. Nah itu tadi ya. Nah, jadi manusianya harus tetap aware, harus tetap waspada. Ini jangan-jangan ada kemungkinan ya sistem ini keliru ya. Jadi tetap dia harus punya kemampuan ahlian dasar ya. Karena siapa tahu sistem ini tidak bisa digunakan sepenuhnya ya. Karena berbagai macam sebab ya. Eh, Salah data saja menyebabkan dia keliru ya. Karena dia walaupun mencoba meniru pekerjaan manusia, dia bukan manusia ya. Dia bisa dibodohi, bisa ditipu ya. Kalau manusia itu kan kalau ditipu dia bisa tahu ya. Dia itu masalahnya mesin ini bukan manusia ya. Dia sepenuhnya belajar dari apa yang telah dia terima. Ya. Tidak mampu dia membuat insight di luar itu. Manusia bisa di luar itu. Wah ini keliru ini ya. Ini apa? Tidak sesuai ini. Ini kan bisa seperti itu ya. Nah, kemampuan atau intuisi manusianya inilah yang harus dipertajam ya. Kalau ternyata sistem ini nggak sesuai. Itu yang justru menantang ke depannya. Bagaimana manusia ini bisa beradu intuisi dibanding mesin ya. Dibanding mesin AI tadi itu ya. Kira-kira bisa menjawab ya Pak Fadlah ya itu. Ya. Ya, jadi tantangan ke depan memang luar biasa Bapak Ibu ya bahwa kita sebagai akuntan harus lebih pintar dari mesinnya ya. Lebih pintarnya dalam artian punya sesuatu yang mesin itu nggak bisa mengerjakan, yaitu pertimbangan, judgment. Judgment itu ada hal-hal teknis yang kita kombinasikan sehingga menghasilkan pertimbangan tertentu. Itu banyak faktor ya. Kalau kita masukkan faktor-faktor itu ke mesin itu susah sekali mengerjakannya. Itu manusia saja deh yang bisa melakukan itu ya. Mirip seperti kita membuat multi regression dengan variabelnya 100 biji. Dimasukkan ke mesin, mesin bingung itunya ya.
Itu manusia yang bisa memikirkan itu. Karena manusia itu bisa menimbang-nimbang, oh begini, begini, ini ya. Walaupun pertimbangan manusia bisa keliru juga, cuman itulah yang manusia bisa lakukan. Itu ya, jadi di sisi profesi kita sendiri, kita jangan lagi memonopoli kita hanya satu-satunya ahli di bidang ini. Ya, karena kita akan lebih banyak bekerja sama dengan ahli-ahli di bidang lain yang menunjang pekerjaan kita. Nah, mereka yang ahli di bidang data science, di bidang teknik informatika, di bidang apa telekomunikasi, ya di bidang elektronika itu akan bersentuhan terus dengan kita karena mereka membantu kita bekerja lebih efisien. Ya. Mereka tentu tidak tahu apa subjek matter berkaitan dengan akuntansi, tapi mereka membantu sepenuhnya bagaimana pekerjaan kita lebih ringan jadinya. Ya. Itu yang terutama. Jadi apa bekerja sama dengan orang lintas bidang itu juga penting ke depannya ya. Karena semakin ke depan itu kooperasi, kolaborasi itu semakin apa semakin mengemuka karena tidak ada seorang yang punya keahlian sepenuhnya menguasai segala bidang. Ya. Oke, itu kira-kira jawaban saya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Tri atas jawabannya. Mungkin sekian dulu untuk cara tanya jawabnya, Bapak Ibu. Oh, mohon maaf. Eh, Sudah. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Tri. Ya. Untuk acara berikutnya, kami mohonkan untuk Pak Tri tetap berada di tempat dan mengundang juga peserta yang lainnya untuk open kamera, karena kita akan berfoto bersama. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu yang berhadir di studio, mohon untuk bergabung ke depan. Jadi mohon berkenan Bapak Ibu yang di ruang untuk bisa membuka kameranya. Di sini. Kepada Ibu Rawintan Endes Binti, mohon berkenan Ibu, Bapak Hamdani, Pak Kadir, Ibu Susi, Ibu Ayu, ayo Pak Anton dan Bu Lili dipersilahkan. Ibu Lili ya di atas UI jadi di belakang. Di belakang. Oke, baik. Dalam hitungan Lihat kamera, senyum 1, 2, 3 sekali lagi senyum 1, 2, 3 sekali 1, 2, 3. Yang sedang di ruang Zoom mohon tetap bertahan. Ada slide pertama. Oke, slide kedua dan slide terakhir. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sebelum mengakhiri acara ini, presensi kehadiran akan segera kami share. Mohon Bapak Ibu bisa berkenan untuk mengisi, ya, karena kegiatan kita hari ini akan memperoleh sertifikat ber-SKP. Kemudian juga kami akan memberikan sedikit informasi terkait dengan beasiswa
CA yang mungkin bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk nanti disimak di akhir ada informasi sekali lagi terkait dengan beasiswa CA. Silakan Bapak Ibu untuk link. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Tri atas materi yang ini disampaikan. Beliau masih dipilih. Semua diwajibkan memakai masker, lalu pakai face shield kalau bawa, lalu sebelum kita masuk, semua harus telah menyertakan bukti kamu telah melalui rapid test antigen. Jadi semua di dalam sudah steril dan aman. Lalu untuk persiapan untuk pendaftaran ujiannya, semua bisa kamu persiapkan dari jauh-jauh hari melalui online. Jadi kamu datang, tinggal menyerahkan surat antigen, memakai masker dan face shield, tinggal ujian. Nah, untuk harapan saya sih semoga saya lulus ya, doakan ya teman-teman. Iya, makasih. Baik Bapak Ibu, untuk daftar hadir akan kami buka cuma selama 5 menit, mohon untuk segera diisi. Ya, kami tunggu untuk daftar hadir akan kami share kembali dan silahkan untuk segera diisi karena waktu untuk mengisi hanya disediakan 15 menit ya. Baik, baik mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robert.